Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali pada video persiapan TKA Matematika tingkat lanjut untuk materi vektor. Dan kita sudah sampai di soal nomor 8. Nah, pada soal ke-8 kali ini kita diberikan dua buah vektor dengan dimensi 3, yaitu vektor A 4 min 2 3 dan vektor B 2 1 min 1. Di sini misalkan vektor P adalah proyeksi ortogonal A terhadap B, dan nanti di sini kita dapat satu lagi vektor, yaitu vektor R yang merupakan pengurangan dari vektor A dikurangi vektor P. Nah, di sini mari kita tentukan nilai benar atau salah dari kelima pernyataan yang diberikan. 1. Vektor P sejajar dengan vektor B. 2. Vektor R tegak lurus dengan vektor B. Vektor R tegak lurus terhadap vektor P. Kemudian yang keempat, panjang vektor R adalah jarak vektor A ke garis vektor B. Dan yang kelima, vektor P selalu tegak lurus terhadap vektor A. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang harus kita buktikan nilai benar dan salahnya. Oke, kita catat dulu soalnya dengan cara mempause video ini terlebih dahulu agar nanti mudah untuk memahami pembahasannya. Dipersilakan untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kita langsung saja masuk ke pembahasan soal nomor 8 untuk materi vektor ini. Oke, kita akan bahas pertanyaan nomor 8 berkaitan dengan vektor, di mana disediakan vektor A, arahnya adalah 4 min 2 3, vektor B 2 1 min 1, dan di sini dikatakan ada vektor P yang merupakan proyeksi ortogonal dari A ke B. Jadi nilainya adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Kemudian ada satu vektor lagi, yaitu vektor R yang merupakan A min P. Nah, di sini ada 5 pernyataan yang perlu kita buktikan nilai benar dan salahnya untuk masing-masing pernyataan. Yang pertama, apakah vektor P sejajar dengan vektor B? Kemudian vektor R, apakah tegak lurus dengan vektor B? Vektor R tegak lurus dengan vektor P untuk pernyataan ketiga. Kemudian di sini dikatakan panjang vektor R adalah jarak vektor A ke garis arah vektor B. Jadi bisa disimpulkan itu maksudnya adalah vektor B dikurangi vektor A. Kemudian yang terakhir, apakah vektor P tegak lurus vektor A? Nah, dari kelima pernyataan ini mari kita buktikan nilai benar atau salahnya dari masing-masing pernyataan. Oke, untuk bisa menyelesaikan masalah ini, beberapa informasi perlu kita tambahkan. Yang pertama tentu saja adalah mencari vektor P terlebih dahulu. Nah, vektor P bisa kita cari dengan mencari proyeksi ortogonalnya, dan kita butuh panjang dari vektor B. Berarti di awal kita mulai dari panjang vektor B terlebih dahulu. Oke, panjang vektor B berarti di sini adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Seperti ini. Berarti akar 4 ditambah 1 ditambah 1. Nilainya sama dengan akar 6. Oke, nanti kita simpan dulu. Lalu kita lanjut untuk mencari vektor P. Vektor P di sini adalah A dot P. Berarti kita kalikan 4 min 2 3 dikalikan dengan 2 1 min 1 dibagi akar 6 kuadrat. Karena kita di sini panjang vektor B kuadrat dikalikan vektor B, berarti di sini adalah 2 1 min 1. Oke, kita kalikan dulu, berarti yang atas 4 kali 2 8 ditambah dengan min 2 ditambah dengan min 3. Seperti ini, lalu dibagi dengan akar 6 kuadrat, 6 dikalikan vektor B-nya 2 1 min 1. Kita
Kita dapatkan di sini min 5, 8 berarti 3/6. 3/6 kita kalikan dengan 2, 1, min 1. Oke, nanti secara otomatis ini hasilnya adalah setengah. Berarti nanti semua unsurnya kita bagikan 2. Berarti di sini adalah 1, setengah, dan min setengah. Jadi ini adalah vektor P seperti ini. Dan kita bisa langsung hitung saja untuk vektor R. Ya, vektor R di sini adalah A min P. A min P, berarti nanti kita kurangkan A-nya adalah 4 min 2, 3. Kita kurangkan dengan vektor P. P-nya di sini adalah ini ya, 1, setengah, min setengah. Seperti ini. Sehingga nanti kita akan dapatkan 4 dikurangi 1, 3. Min 2 dikurangi setengah. Nah ini berarti jadi 4/2. Min 4/2 dikurangi setengah jadi min 5/2. Kemudian nanti ini berubah menjadi 6/2. 6/2 min ketemu min plus jadi 7/2. Nah ini dia vektor R. Kemudian di sini kita juga butuh panjang vektor R. Panjang vektor R ini berarti nilainya akar dari 3 kuadrat ditambah min 5/2 kuadrat ditambah 7/2 kuadrat. Oke, berarti ini kita akan dapatkan akar dari 9 ditambah 25/4 ditambah 49/4. Atau akar dari 9 kali 4, 36. 36 ditambah 25 ditambah 49/4. Oke, kita hitung dulu. Jadi kita akan dapatkan akar 110/4. Gitu. 110/4 berarti nilainya sama saja, akar 4 itu 2 ya. Berarti setengah akar 110. Nah, ini panjang dari R. Dan oh ya, ini berarti kita harus cari panjangnya juga ya, A min B. Oke, kita buktikan saja dulu satu-satu. P apakah sejajar dengan B? Jadi untuk bisa dikatakan sejajar, maka dia harus perkalian skalar antara P dan B. Jadi bisa B dikalikan K atau P yang dikalikan K sama dengan B. Di sini kita tahu P itu adalah ini ya, 1 setengah min setengah, dan ini adalah setengah dari B. Karena ini setengahnya B, maka jelas bahwa P itu sejajar dengan B. Itu bisa nyatakan seperti itu. Betul. Kemudian apakah R tegak lurus B? Nah, untuk bisa menyatakan tegak lurus atau tidak, berarti kita harus mengalihkan R itu sendiri. Jadi ini harus kita kalikan dengan B. Dan nilai perkalian dotnya itu harus sama dengan 0. Oke, kita bisa pindah sini ya. Ya. Jadi kita akan buktikan apakah R dikali B itu nilainya sama dengan 0. R sendiri di sini adalah
3 min 5 per 2, 7 per 2. Dikalikan dengan B. B-nya itu adalah 2, 1, min 1. Oke, kita coba kalikan. Berarti kita akan dapatkan 3 kali 2, 6. Ditambah kali 1 berarti min 5 per 2. Ditambah min 1 berarti min 7 per 2. Oke. Bisa kita jumlahkan di sini, min ketemu min jadi minnya semakin banyak. Berarti 6 ditambah min 12 per 2. Min 12 per 2 itu berarti min 6 ya. 6 ditambah min 6. Dan nilainya benar ternyata 0. Sehingga di sini bisa kita katakan atau bisa kita nyatakan bahwa R memang tegak lurus dengan B. Ini pernyataan yang benar. Kemudian R tegak lurus dengan P. Nah, berarti kita juga harus membuktikannya. Apakah kalau dengan Oke, kita tidak perlu membuktikan sepertinya. Kayak gini. Kita tahu bahwa P itu sejajar B. Kalau P sejajar dengan B dan R itu tegak lurus dengan B, maka pernyataan ketiga ini secara otomatis tidak perlu diragukan lagi. Karena P sejajar B, maka R yang tegak lurus dengan B, secara otomatis R juga pasti tegak lurus dengan P. Jadi pernyataan pertama itu mendasari pernyataan ketiga kalau ditambahkan dengan pernyataan kedua. P sejajar B. Jadi mereka sudah jelas sejajar. Terus ada satu yang tegak lurus, yaitu R. Kalau R sudah tegak lurus, dari salah satunya saja, maka bagian yang lain juga pasti tegak lurus. Jadi pernyataan ketiga benar. Yang mungkin perlu kita buktikan apakah P tegak lurus A. Kita coba ya, P dengan A. Berarti P itu di sini adalah ini ya, 3 min 5 per 2, 7 per 2. Oke, kita kalikan dengan A. A itu adalah 4 min 2, 3. Oke, berarti 12 ditambah 5. Min ketemu min ya. Terus ini ditambah lagi 21 per 2. Oke. Nah, dari kalimat ini saja sudah jelas ini pasti tidak mungkin hasilnya 0. Jadi 12 tambah 5 tambah ini hasilnya pasti sangat besar dan tidak sama dengan 0. Sehingga nanti bisa kita nyatakan bahwa ini jelas salah gitu ya. Jadi untuk untuk yang pernyataan kelima salah. Nah, yang belum kita buktikan adalah yang keempat. Di sini apakah panjang R yang kita tahu tadi adalah segini, nilainya sama dengan panjang dari B min A. Berarti kita perlu kurangkan dulu B min A. B min A itu berarti nanti ini 21 min 1 itu dikurangi 4, 2, 3. Oke, kita hitung saja. Panjang B min A itu nilainya berarti akar dari, nah kita kurangi 2 dikurangi 4 min 2 kuadrat, kemudian 1 dikurangi min 2 itu berarti 3 kuadrat, terus min 1 dikurangi 3 itu hasilnya 2 plus 2 kuadrat. Oke, berarti ini akar dari 4 ditambah 9 ditambah 4. 4 ditambah 9, 13 ditambah 4 lagi, berarti akar 17. Oke, dari sini saja yang ini setengah akar 10, yang ini akar 17 tidak sama. Berarti pernyataan keempat juga
salah. Oke, jadi dari nomor 8 ini yang bisa kita simpulkan adalah pernyataan-pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Kemudian pernyataan 4 dan 5 itu nilainya salah. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pembahasan soal nomor 8.